Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Yuliana dengan NIM C1C018049. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang faktor-faktor keperlakuan pada penganggaran modal. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu faktor-faktor keperlakuan. Manajer keuangan dan akuntan manajemen juga terlibat dalam proses penyusunan jenis anggaran operasional, baik dalam pengembangan anggaran maupun dalam pelaporan kinerja setelahnya. Manajer keuangan dan akuntan manajemen juga terlibat dalam proses penyusunan jenis lain anggaran, yaitu anggaran modal atau capital budgeting. Karena keterlibatan ini, maka penting bagi mereka untuk menyadari berbagai faktor, khususnya faktor-faktor keperlakuan yang sangat mempengaruhi proses penganggaran modal dan pengambilan keputusan. Faktor-faktor keperlakuan yang pertama, definisi penyusunan anggaran modal, yaitu sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Yang kedua, jenis dan pentingnya faktor-faktor keperlakuan dan penyusunan anggaran modal. Identifikasi dan spesifikasi atas proyek potensial memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengubah ide dan bagus menjadi suatu proyek yang praktis. Ketiga, masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Penting untuk diperhatikan bahwa selalu terdapat minat yang besar dalam mengevaluasi keberhasilan dari proyek yang dipilih. Yang keempat, masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia, memproyeksikan kemulusan dan kesesuaian dari aktivitas individual maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Kelima, masalah manajer dan ukuran jangka pendek. Aspek keperlakuan lain dari prosedur seleksi proyek adalah bahwa metode peninjauan kinerja adalah tidak konsisten dengan metode seleksi proyek. Selanjutnya itu masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri sendiri dengan proyek. Manajemen puncak sebaiknya menyadari bahwa proses mencoba untuk membuat proyek yang buruk terlihat bagus dapat menyiksa bahkan manajer yang terbaik sekalipun. Selanjutnya, pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah baik untuk pengembangan dari si pengusul proyek tersebut pada saat ini. 8. Penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Mereka menyarankan bahwa hanya sedikit proyek yang dianjurkan oleh manajer tingkat bawah, kecuali jika usulan tersebut memiliki peluang yang bagus untuk disetujui. Ke-9, perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Beberapa orang tampaknya menikmati pengambilan keputusan yang berisiko dan berada dalam situasi yang berisiko, sementara yang lain mencoba untuk menenangkan. 10. Membagi kemiskinan. Fenomena membagi kemiskinan seringkali memiliki dampak yang penting dalam proses penyusunan anggaran. Selanjutnya itu tampilan rasional. Dalam meninjau faktor-faktor ini juga dicatat bahwa terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasi dan memilih proyek modal dan kebutuhan akan kreativitas dan penilaian manusia. Penyusunan anggaran modal juga dapat menjadi ritual dan dengan demikian gagal untuk memanfaatkan teknik pengambilan keputusan yang rasional. Kesimpulannya, seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Selanjutnya itu saran-saran perbaikan. Apa yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh yang merugikan dari faktor-faktor keperlakuan manusia terhadap proses penyusunan anggaran modal? Pertama adalah penting bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari bahwa faktor-faktor keperlakuan yang melekat pada proses tersebut, di mana mungkin faktor-faktor ini sebaiknya tidak diperbolehkan untuk mengaburkan data keputusan yang relevan dan bersifat lebih rasional. Lebih lanjut lagi, disarankan agar audit pasca implementasi dilakukan terhadap proyek-proyek anggaran modal. Selanjutnya, karena audit pasca implementasi dapat dilakukan dari waktu ke waktu dan objektif ditentukan secara periodik, maka adalah mungkin untuk menetapkan ukuran-ukuran kinerja jangka pendek untuk proyek modal yang konsisten dengan kinerja jangka panjang dari proyek tersebut. Terima kasih. Baiklah,
Itu